Saudaraku, dalam kehidupan manusia kita mempunyai dua kehendak, yaitu kehendak Allah dan kehendak hawa nafsu. Orang-orang yang dapat mengorbankan hawa nafsunya demi untuk menunaikan kehendak Allah, itulah orang yang mendapat kesuksesan, kemuliaan dan kejayaan di dunia yang sementara ini dan di akhirat buat selama-lamanya. Maka barang siapa yang mengorbankan hawa nafsunya untuk menunaikan kehendak Allah, maka Allah akan menunaikan kehendak dan keinginannya di surga kelak. Sesuai dengan keinginan dan kehendak kita di dunia ini, nanti di surga kita akan awet muda selama-lamanya dan tidak pernah tua. Di sana kita akan menjadi orang yang kaya terus dan tidak akan mengalami miskin. Kita menjadi orang yang senang terus, tidak akan menjadi susah. Kita menjadi raja terus dan tidak pernah diperintah oleh orang lain. Maka ketika masih ada kesempatan hidup di dunia ini, marilah kita periksa apakah hidup kita mengikuti kehendak hawa nafsu, kesenangan dunia, atau mengikuti kehendak Allah SWT. Memeriksa mudah saja. Kalau kita menuruti kesenangan dunia, itu berarti kehendak hawa nafsu. Tapi bila kita mengikuti kehendak kesenangan alam akhirat, itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang-orang selalu berjuang untuk kepentingan duniawi saja tanpa memikirkan akhirat, maka itu adalah orang yang bodoh dan jahil. Tetapi orang yang memperjuangkan kesenangan, kejayaan alam akhirat, surga, itu adalah orang berakal, pintar serta berjaya. Untuk memenuhi kehendak Allah, syaratnya harus berusaha mendekat kepada Allah. Hanya orang-orang yang memiliki iman dan amal soleh yang sempurna yang dapat mendekati kepada Allah. Sungguh beruntunglah orang yang dekat dengan Allah, maka dia akan mendapatkan segala-galanya. Kalau tidak dapat dekat dengan Allah, berarti dia akan kehilangan segala-galanya. Semuanya sudah ada contoh terdahulu. Kaum Madian ahli bisnis, punya perusahaan besar cinta dunia. Kepada mereka Allah mengutus Nabi Syuaib alaihissalam untuk memberikan peringatan agar beriman dan menyembahnya kepada Allah. Tapi mereka menentang dan menolak. Maka Allah hancurkan mereka dengan mendatangkan angin kencang yang panas dan membakar. Kaum Sabak, mereka ahli pertanian dengan punya sistem irigasi yang sangat canggih ketika itu. Karena tidak mau mengikuti kehendak Allah dan Nabi Sulaiman alaihissalam, maka seluruh pertanian dan irigasinya dihancurkan Allah seketika. Kaum Ad, yang diantara seluruh manusia di bumi, termasuk manusia terkuat, tingginya 15 meter, lebar bidang bahunya 5 meter, bisa mencabut batang kurma dengan sebelah tangan kosong. Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka memberi peringatan. Diutuslah Nabi Hud alaihissalam, tapi mereka tidak terima dan ingkar. Oleh sebab itu Allah antar angin sorsor untuk menghancurkan kehidupan mereka yang penuh dengan kesombongan tersebut. Ada lagi pada zaman kerajaan Fir'aun yang tergolong besar ketika itu. Diutuslah Nabi Musa alaihissalam, tapi mereka menolak, bahkan mau membunuh Nabi Musa alaihissalam. Akhirnya dia ditenggelamkan di Laut Merah, sedangkan Nabi Musa alaihissalam diselamatkan Allah dalam lautan yang sama. Begitu juga dengan kerajaan Namrud laknatullah alaih. Diutuslah Nabi Ibrahim alaihissalam kepadanya, tetapi mereka menolak, tidak mau beriman kepada Allah dan Rasulnya. Apa yang terjadi? Nabi Ibrahim yang dibakar dengan api sebesar gunung dapat selamat, sedangkan Raja Namrud mati mengenaskan dengan gigitan seekor nyamuk yang pincang masuk melalui telinganya ke dalam kepalanya. Saudaraku, begitulah seterusnya sampai kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa saja yang taat kepada Allah dan Rasulnya, maka dia akan selamat. Dan siapa yang ingkar dan menentang, maka dia akan dihancurkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hal ini berlaku terus sepanjang zaman, termasuk kepada kita-kita yang hidup di zaman akhir ini. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala
senantiasa memberikan hidayahnya kepada kita semua.